Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sanin Barok dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya. Saya dari 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemas Oscar Ila. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari tugas TIK. Aspek legal TIK. Pengertian. Menurut KBBI, aspek berarti sudut pandang sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Legal adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum. Disimulkan bahwa aspek legal etik merupakan sudut pandang hukum yang berkenan tentang pemrosesan manipulasi, mengelola lahan, dan juga pemindaian informasi antar media. A. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek legal TIK. 1. Privasi. Privasi diartikan sebagai kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai bentuk mereka. A. Bentuk-bentuk pelanggaran privasi. 1. Mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi menghina. 2. Melakukan penggandaan tanpa izin pihak berwenang. 3. Melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. 4. Memanipulasi, mengubah, atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. 5. Menyebarluaskan informasi atau fakta yang mempermalukan diri seseorang. 6. Mempublikasi yang mengalirkan pandangan orang. 7. Menyalahgunaan nama atau kemiripan untuk kepentingan tertentu. 8. Melakukan penyadapan informasi. 9. Tindakan mendatangi wilayah personal tanpa izin bersangkutan. Menurut UU Teknologi Informasi ayat 19, informasi adalah hak individu untuk mengenai penggunaan informasi tentang identitas pribadi atau oleh dirinya sendiri atau pihak lain. Dampak pelanggaran privasi akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya Undang-Undang tahun 2008 nomor 11 tentang ITE. Pasal-pasal yang mengatur pelanggaran yang berlaku, diantaranya 1. Pasal 27 ayat 1, tampaknya pasal 45 ayat 1. 2. Pasal 32 ayat 1 sampai 3, tampaknya pasal 48 ayat 1 sampai 3. 2. Data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa angka simbol, kata atau dan citra atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Bentuk-bentuk penipuan data. Menurut Brandbeck, terdapat beberapa macam bentuk penipuan program, yaitu 1. Memasukkan instruksi yang tidak sah sehingga memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin. 2. Merubah data input, yaitu cara yang sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. 3. Perusakan data. 4. Komputer digunakan untuk melakukan praktek kejahatan. 5. Hacking, yaitu melakukan pembobolan data terhadap sistem komputer. Secara umum penyalahgunaan data terjadi dari internal dan eksternal. 1. Internal merupakan kelompok kejahatan komputer yang terjadi secara internal yang dilakukan oleh orang dalam. Contoh internal crime. A. Mengubah transaksi. B. Menghapus data transaksi input. C. Memasukkan transaksi tambahan. D. Merubah transaksi penyesuaian. E. Memodifikasi software atau hardware, intuisi atau lembaga tertentu. 2. Eksternal merupakan kelompok kejahatan komputer yang terjadi secara eksternal dan dilakukan oleh orang luar. Contohnya, Trojan horse spesifik, memanipulasi data atau program untuk kepentingan pribadi orang atau orang lain. B. Data leak, membocorkan data rahasia. C. Data diddling, mengubah data atau output data yang valid dengan cara yang tidak sah. B. Dampak penipuan data. Pasal-pasal yang mengatur yaitu 1. Pasal 30 ayat 1 sampai 3. Tampaknya pasal 46 ayat 1 sampai 3. 2. Pasal 31 ayat 1 sampai 4. Tampaknya titik pasal 47. 3. Pasal 32 ayat 1 sampai 3. Tampaknya pasal 48 ayat 1 sampai 3. 4.
pasal 33, dampaknya pasal 49. 5 pasal 34 ayat 12, ayat 1 sampai 2, dampaknya pasal 56. 6 pasal 35, dampaknya pasal 57. 7 pasal 36, dampaknya pasal 51. Properti merupakan kekayaan intelektual. Intellectual property. Kekayaan intelektual adalah hasil karya di bidang ilmu, pengetahuan, dan seni sastra. Contoh karya-karya berupa buku, program komputer, aplikasi, pamflet, perwajahan, karya tulis, ceramah, dan pidato. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, penciptaan adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecepatan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas, yang bersifat pribadi. Hak cipta terdapat unsur-unsur penting sebagai hak yang memiliki si pencipta. 1. Hak ekonomi, hak yang mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. 2. Hak terkait, hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun. Perlindungan terhadap perangkat lunak, diantaranya 1. Perlindungan algoritma, 2. Pemrograman perlindungan, 3. Hak cipta perlindungan kode objek program. A. Bentuk-bentuk pelanggaran haki dan dampak pelanggaran haki. 1. Pencurian berupa data digital, baik yang berisikan data transaksi keuangan milik orang lain maupun menyangkut program rahasia. Dampaknya pasal 362, 363, 364, 365 KUHP. 2. Perusakan atau penghancuran barang. Tidak hanya merusak penyimpanan, namun juga merusak dan menghancurkan data website atau homepage. Dampak dari perusakan dan penghancuran barang yaitu pasal 406 KUHP ayat 1 sampai 2. 3. Merasuki atau melintasi wilayah orang lain. Jika masuk dalam jaringan seseorang tanpa izin, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai hacking. Dampak titik 2 pasal 167 KUHP ayat 14 ayat 1 sampai 4 pasal 551 KUHP. Properti. Informasi diartikan sebagai sebuah aset merupakan sesuatu yang dimiliki nilai. Karenanya harus dilindungi. Nilai secara intrinsik melibatkan subjektivitas yang membutuhkan penilaian dan pengambilan keputusan. Berikut hal yang dapat dipelajari dari informasi. A. Bentuk-bentuk ancaman informasi. 1. Ancaman logik. Ancaman yang menyerang logika informasi. Contoh, ancaman berupa kriptanalis, cracking, dan virus komputer. 2. Ancaman fisik. Ancaman yang menyerang terhadap sisi informasi. Contohnya pencurian data, pencurian alat penyadap, penggunaan sinyal, pengerusakan, atau bencana alam. Ancaman administrasi, yaitu ancaman yang mengancam dalam hal hak akses informasi. Contohnya pelanggaran hak akses terhadap informasi atau data. B. Perlindungan informasi. 1. Confidentiality, kerahasiaan. Pesan yang dibaca oleh orang yang bersangkutan informasi yang berhak. 2. Integrity, integritas. Informasi yang dikirim dan diterima tidak mengalami perubahan isi. 3. Availability, ketersediaan. Dapat digunakan dan diambil kapan saja dan dimanapun sesuai kebutuhan. 5. Identitas. Menurut KBBI, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas merupakan suatu ciri-ciri atau tanda-tanda melekat pada diri seseorang individu yang menjadi ciri khasnya. Menurut Stella Ting-Tommy, identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Sementara itu, Gardiner, Harry, dan Corny melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang individu yang berbeda dalam perilaku dan sikap terhadap dua bentuk kejahatan yang berkaitan dengan identitas, yaitu 1. Pencurian identitas, phishing, dilakukan oleh pihak lain terhadap diri pribadi seseorang. 2. Pemalsuan identitas, dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau memberikan identitas terhadap pihak lain. A. Pencurian identitas. Jebakan phishing yang dapat terjadi antara lain 1. Telepon atau email dari pihak bank penerbit atau kartu kredit, permintaan mengisi survei, transaksi online, dan lain-lain. B. Pemalsuan dan pelanggaran identitas. Pemalsuan dan pelanggaran identitas biasanya dilakukan pada pembuatan surat-surat penting, yaitu kategori-kategori surat penting diantaranya 1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak.
2. Surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian. 3. Surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang. 4. Surat keterangan, surat pembuatan atau peristiwa. Bentuk-bentuk pemalsuan tersebut diantaranya membuat surat palsu, yaitu A. Mengubah isi surat bukan semestinya. B. Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isi menjadi lain dari yang aslinya. C. Memalsukan tanda tangan. D. Menempelkan foto orang lain. C. Dampak penyalahgunaan identitas. A. 1. Pemalsuan identitas. A. Pasal 368 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. B. Pasal 263 ayat 1. Barang siapa membutuhkan surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau perjanjian atau suatu pembebasan hutang, atau tidak boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan dengan menyuruh orang lain mempergunakannya, dapat mendatangkan suatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun. C. Pasal 36. Setiap orang dengan segala dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi ciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. B. Pencurian identitas. Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.